Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Lairisa Azdara Sanjani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Istilah-istilah Pendidikan dalam Al-Quran. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Bapak Dr. Akmal Rizky Gunawan Hasibuan MA. Di dalam buku yang berjudul 40 Khutbah Jumat Pilihan, kumpulan materi khutbah dengan tema pendidikan sosial dan hari-hari besar Islam, karya Bapak Dr. Akmal Rizky Gunawan MA, di sini disebutkan bahwa terdapat 10 istilah pendidikan di dalam Al-Quran. Apa saja? Yaitu ada tarbiyah, ta'lim, ta'dib, tazkiyah, tazkirah, tadris, tafakuh, tadabur, tilawah, dan al-irsyad. Jadi, kita akan membahas satu-satu dari ke-10 istilah-istilah pendidikan tersebut, disertai dengan ayat-ayat Al-Quran yang relevan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tarbiyah. Tarbiyah adalah proses pendidikan yang holistik, yang bertujuan untuk mengembangkan peserta didik, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, tarbiyah meliputi pembentukan karakter dan akhlak, serta pengembangan pengetahuan. Konsep ini menekankan pentingnya hubungan antara pendidik dan peserta didik dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Nah, tarbiyah itu terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama ada pendidikan akhlak, pendidikan ilmu, dan pendidikan spiritual. Pendidikan akhlak berfokus pada pengembangan moralitas, sedangkan pendidikan ilmu menekankan pengetahuan dan keterampilan, sedangkan pendidikan spiritual berfungsi untuk mendekatkan anak didik supaya lebih dekat kepada Allah dan meningkatkan keimanan. Nah, contohnya disebutkan dalam Al-Quran, yaitu lebih tepatnya di Quran Surat Luqman ayat 13-19. Dalam ayat tersebut diceritakan kisah mengenai Luqman yang memberikan nasihat kepada anaknya tentang pentingnya beriman kepada Allah dan berbuat baik. Nah, dari ayat ini juga menjadi salah satu contoh pendidikan informal atau pendidikan yang dilakukan di lingkungan keluarga. Nah, selain itu juga nasihat menegaskan bahwa tarbiyah bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang nilai-nilai moral dan spiritual yang harus ditanamkan sejak dini. Nah, lalu yang kedua ada taklim. Taklim berasal dari kata alam yang artinya mengajar. Istilah ini merujuk pada proses penyampaian ilmu pengetahuan kepada peserta didik, baik yang bersifat agama maupun umum. Taklim berfokus pada transfer pengetahuan dengan metode yang sistematis agar peserta didik dapat memahami baik dari aspek kognitif maupun keterampilan. Nah, taklim dianggap sebagai salah satu pilar untuk membentuk masyarakat yang berilmu dan beradab. Nah, proses taklim tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membekali anak didik dengan kemampuan untuk berpikir kritis. Nah, taklim sendiri juga dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk ceramah, diskusi, dan praktik. Metode yang bervariasi ini memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, pendidik pun harus mampu mengadaptasi metode yang tepat agar materi yang dipelajari dapat dipahami dengan baik. Lalu dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan penting bagi umat Islam untuk mencapainya. Selanjutnya, ta'dib. Ta'dib berasal dari kata adab, yang artinya etika atau budi pekerti. Nah, istilah ini mencakup pendidikan yang fokus pada pembentukan karakter dan akhlak yang baik. Ta'dib berfungsi untuk mendidik anak didik agar mampu berperilaku baik dalam interaksi sosial dan menjalankan ajaran agama dengan baik. Pendidikan akhlak sangat penting dalam Islam. Ta'dib membantu anak didik memahami nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan pendidikan akhlak yang baik, individu diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat di sekitarnya. Lalu di dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 24, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jawablah Allah dan Rasul-Nya apabila dia memanggil kalian." Ayat ini menunjukkan pentingnya akhlak dalam merespon panggilan kebaikan dan mengamalkan nilai Islam dalam kehidupan. Jadi dengan mengutamakan nilai-nilai moral, takdib membantu menciptakan individu yang tidak hanya cerdas tapi juga berakhlak mulia. Selanjutnya, yang keempat, tadris. Tadris berasal dari kata darosa, yang artinya mengajar. Istilah ini mencakup pengajaran di lembaga pendidikan seperti sekolah maupun madrasah, dengan metode yang terstruktur tentunya. Tadris menekankan pada penyampaian ilmu dan evaluasi pemahaman siswa. Tadris sangat penting dalam membekali siswa dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk kehidupan. Melalui pelajaran yang baik, siswa dapat memahami konsep-konsep dasar yang esensial. Tadris juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan keterampilan. Dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca, yang menunjukkan pentingnya proses pengajaran dan pembelajaran dalam Islam. Nah, ini menggarisbawahi bahwa tadris adalah salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam. Yang kelima, tazkiyah, yang artinya penyucian jiwa atau hati. Nah, istilah ini mencakup usaha untuk membersihkan diri dari sifat-sifat buruk. Tazkiyah berperan penting dalam proses pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran spiritual dan moral. Penyucian jiwa dianggap sebagai langkah penting dalam mendekatkan diri kepada Allah. Melalui tazkiyah, individu diajarkan untuk menjauhkan diri dari dosa dan hawa nafsu, dijauhkan dari berbagai keburukan. Nah, tazkiyah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti berzikir, berdoa, atau melakukan amal kebaikan lainnya. Nah, pendidikan menekankan tazkiyah untuk membantu anak didik supaya memahami pentingnya kesucian jiwa dan hati. Penting juga untuk memiliki lingkungan yang mendukung dalam proses penyucian diri ini. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267-273, Allah menegaskan pentingnya mengeluarkan zakat dan beramal baik sebagai bagian dari tazkiyah. Ini menunjukkan bahwa amal kebaikan berkontribusi dalam penyucian jiwa. Selanjutnya, ada tazkirah. Tazkirah adalah pengingat atau nasihat yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran akan kebaikan dan mengingatkan akan keburukan. Tazkirah berfungsi untuk memperkuat iman dan moral individu melalui penyampaian pesan-pesan kebaikan. Proses ini sangat penting dalam pendidikan untuk menjaga anak didik supaya tetap fokus dalam tujuan hidup yang benar. Tujuan tazkirah membantu anak didik supaya mengingat dan merenungkan ajaran agama. Melalui pengingat yang berkala, anak didik dapat terhindar dari kelalaian. Dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 55, di situ Allah berfirman, "Dan ingatkanlah, karena sesungguhnya ingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman." Nah, ayat ini menegaskan bahwa tazkirah adalah cara yang efektif untuk mengingatkan kesadaran iman. Selanjutnya, yang ketujuh ada tadabur. Tadabur adalah proses merenungkan dan memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Proses ini melibatkan refleksi mendalam tentang wahyu Allah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan dan ajarannya. Tadabur memungkinkan anak didik untuk memahami konteks dan hikmah di balik setiap ayat. Dengan merenungkan makna ayatnya, anak didik dapat mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari dan menjadikannya pedoman. Hal ini juga berkontribusi pada penguatan iman dan ketakwaan. Tadabur dapat dilakukan dengan cara membaca Al-Quran secara perlahan, kemudian merenungkan maknanya. Pendidik dapat membantu siswa dengan membahas ayat-ayat tertentu dan mendorong mereka untuk merenungkan maknanya. Proses ini juga dapat dilakukan dalam bentuk kelompok supaya dapat saling berbagi pemahaman. Dalam Quran Surat Muhammad ayat 24, Allah berfirman, "Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?" Ya, ayat ini menunjukkan bahwa tadabur adalah kunci untuk memahami wahyu Allah. Yang ke-8,
ada tafakuh. Tafakuh berarti memahami hukum-hukum syariat Islam secara mendalam. Ini dapat mencakup seperti kajian fikih, akidah, maupun ajaran-ajaran Islam lainnya. Tafakuh membantu individu atau anak didik untuk memahami prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang baik tentang ajaran Islam membantu individu dalam mengambil keputusan yang tepat. Tafakuh tidak hanya berkaitan dengan teori, tetapi juga praktik yang sesuai dengan tuntutan syariat. Dengan tafakuh, anak didik dapat menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Tafakuh dapat dilakukan melalui belajar dari guru atau membaca buku-buku agama dan mengikuti kajian ilmiah. Nah, jadi proses ini juga mendorong umat untuk tidak hanya mengikuti ajaran, tapi juga memahami dasar dan alasannya. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122, Allah berfirman, "Seharusnya ada sekelompok dari mereka yang pergi untuk mendalami agama." Nah, dari ayat ini menekankan pentingnya tafakuh bagi umat Islam. Selanjutnya, tilawah. Tilawah adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini adalah salah satu ibadah yang sangat disukai oleh Allah, karena ini merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Tilawah melibatkan penghayatan dan pemahaman terhadap makna ayat yang dibaca. Tilawah bukan hanya sekadar membaca, tetapi juga memahami dan mengamalkan isi di dalam ayat tersebut. Nah, dengan tilawah yang benar, anak didik dapat merasakan kedamaian dan mendapatkan bimbingan dalam hidup. Proses ini meningkatkan kualitas spiritual dan pengetahuan seseorang. Nah, tilawah dapat dilakukan dengan cara membaca Al-Quran secara teratur yang diiringi dengan pemahaman makna. Pendidik dapat membantu peserta didik dengan memberikan pelatihan tajwid atau cara memahami ayat. Melalui tilawah yang baik, individu dapat mendalami ajaran Islam lebih dalam. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 121, Allah berfirman, "Orang-orang yang kami berikan kitab, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya." Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa tilawah yang benar adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang terakhir, atau yang ke-10, yaitu Al-Irsyad. Al-Irsyad yang berarti memberikan bimbingan atau petunjuk kepada individu agar dapat menjalani kehidupan sesuai ajaran agama. Proses ini mencakup nasihat, pendidikan, dan arahan untuk membentuk anak didik dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama. Nah, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, yang artinya Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah selalu siap memberikan petunjuk kepada hambanya yang mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Irsyad adalah proses bimbingan yang penting dalam pendidikan Islam. Al-Irsyad juga disebut sebagai bimbingan konseling dalam pendidikan Islam. Baik, demikian hal yang dapat saya sampaikan. Semoga yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.